البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk pada fasal baru. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, faslun al-imanu qaulun wa amal. Setelah selesai menjelaskan tentang rukun iman yang keenam, yaitu al-imanu bil qadar, dan telah kita bahas masail seputarnya. Demikian pula beberapa tanbih penting dalam pembahasan qadar pada pertemuan terakhir terkait pembagian iradah menjadi dua, yaitu kauniyah dan syar'iyah. Maka ini hendaknya betul-betul dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang berkaitan dengan penjelasan tentang hakikat iman itu apa. Dan pembahasan ini, akhwan, termasuk di antara pembahasan yang awal-awal muncul khilaf dari kalangan ahli bid'ah, yaitu pembahasan terkait masalah hakikatul iman. Dan juga manusia terbagi menjadi beberapa golongan dalam memahaminya. Dan di sisi ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana diungkapkan secara ringkas oleh beliau, al-imanu qaulun wa amal. Qala wal imanu qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Ini pengertian iman yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, selaras dengan apa yang disebutkan oleh para a'imah yang lain, walaupun ada sedikit perbedaan ungkapan. Kata beliau, al-iman qaulun bil lisan. Iman itu adalah perkataan dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota-anggota badan. Wa aqdun bil janan, dan keyakinan dengan hati. Al-janan yang dimaksud ay al-qalbu. Yazidu bit ta'ah, yang keimanan ini akan bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalimat ini mengumpulkan beberapa masail seputar iman yang insyaallah akan dijelaskan dalam syarah. Qala Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Faja'ala ibadatallah wa ikhlasal qalbi wa iqamas salati wa ita'az zakah kullahu minad din. Perhatikan, wa dzalika dinul qayyimah. Di sini tidaklah mereka diperintahkan kecuali akan beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan semua amalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, ad-din ay al-amal. Hunafa, dalam keadaan mereka
condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Wa yuqimus shalah, serta mereka menegakkan salat, dan agar mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Karena wa yuqimus shalah ay liyuqimus shalah wa liyu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Pendalilannya Allah Subhanahu wa taala jadikan peribadatan kepada Allah serta ikhlasnya hati dan penegakan salat serta penunaian zakat semuanya masuk dalam kategori ad-din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70 sekian cabang. Pada riwayat yang lain bid'un wa sittuna syu'bah, ada 60 sekian cabang. Sebagian ulama dalam mensinkronkan riwayat ini, ada riwayat sab'un, ada riwayat sittun. Taujih yang paling mudah adalah bahwasanya hitungan yang kecil masuk dalam hitungan yang besar. Berarti 60 sekian sudah masuk dalam cakupan apa? 70 sekian. Makanya para ulama lebih menekankan tentang lafaz bid'un wa sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah persaksian la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Di sini menunjukkan akhwan bahwasanya iman ada yang berupa keyakinan, berupa ucapan, dan berupa perbuatan anggota badan. Apalagi ketika kita sempurnakan lafaz hadis, kesempurnaannya apa? Ada satu kalimat yang tidak disebutkan apa? Wafa. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu merupakan bagian dari cabang keimanan, dan malu amalan qalb. Qala faja'ala al-qawla wal 'amala minal iman. Allah Subhanahu wa taala jadikan perkataan dan amalan anggota badan termasuk dari iman. Wa qala ta'ala fazadathum imana wa qala liyazdadu imana. Penomoran ini sebenarnya tidak pas ya kawan. Penomoran 53 ini, kalimat faja'ala al-qawla wal 'amala minal iman ini harusnya ngikut di atasnya. Baru di sini titik, baru nomor 53 tepatnya waqala, dari waqala. Kenapa? Faja'ala al-qawla wal 'amala minal iman ini penunjukan dalil dari hadis Abi Hurairah yang disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini dibawakan fazadathum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa amal ladzina fi qulubihim tayyib. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatuhum imana, ayyukum zadathu iman. Kemudian dirinci, fa amal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun. Ini syahidnya. Adapun orang-orang yang beriman ketika turun ayat Al-Qur'an maka bertambah keimanan mereka. Wa qala liyazdadu imana, agar bertambah keimanan mereka. Ini juga
Dan yang lebih tegas lagi, innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat 'alaihim ayatuhu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di surat Al-Anfal. Ini dalil-dalil tentang penambahan iman sharih di dalam Al-Qur'an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burrah aw khardalah aw dzarrah minal iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah dalam keadaan di kalbunya itu ada seberat bur, seberat biji gandum dari kebaikan atau dari keimanan. Kemudian yang lain mengatakan la ilaha illallah dan di hatinya ada seberat biji khardal. Yang lainnya lagi mengucapkan la ilaha illallah pada hatinya ada seberat biji zarrah. Menunjukkan bertingkat-tingkat sesuai dengan perbandingan biji-bijian ini berupa keimanan. Menunjukkan bahwa di sana ada tafadulul iman. Faja'alahu mutafadilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iman itu bertingkat-tingkat. Dan ini keyakinan ahli sunnah. Bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Baik, kita ambil matan dulu antum hafal. Adapun waktu yang tersisa gunakan untuk murajaah. Walhamdulillahirabbil alamin.